Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai untuk pembelajaran tentang palliative care pada neurodegenerative disease ya, pada pasien dengan sakit neurodegeneratif ya. Sebagai pembuka, penyakit degeneratif adalah penyakit karena penurunan pada fungsi tubuh ketika seseorang itu sudah masuk pada masa usia lanjut ya, atau lansia. Rata-rata penyakit degeneratif ini mulai muncul pada usia 40 ke atas ya. Itu akan mulai muncul yang namanya penyakit degeneratif karena penurunan fungsi-fungsi dari tubuh manusia. Baik. Nah, untuk saat ini kita akan belajar tentang neuro. Neuro itu pada sistem saraf. Artinya penurunan pada sistem sarafnya ya, yang mengalami penurunan. Baik. Neurodegenerasi atau kemerosotan neuro, kemerosotan sistem saraf ya definisinya, atau penurunan pada sistem saraf, ada kehilangan progresif struktur atau fungsi neuron termasuk kematian neuron itu sendiri ya. Artinya neurodegeneratif itu atau neurodegenerasi itu salah satu penyakit karena penurunan pada sistem saraf ya, kehilangan secara progresif, artinya terus menerus sampai usia ini ya, sampai meninggal. Pada usia lansia maka terjadi penurunan fungsi, penurunan jumlah pada sistem saraf di manusia. Ini contoh pada otak yang masih sehat ya, artinya masih belum mengalami pengecilan ya, sedangkan pada lansia itu sudah mengalami proses pengecilan pada otak ya. Jenis penyakit neurodegeneratif itu terdiri dari sklerosis lateral amiotrofik, kemudian penyakit Parkinson, penyakit Alzheimer, penyakit Huntington, dan mungkin bisa jadi masih banyak lagi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem saraf ya, berhubungan dengan penurunan sistem saraf. Oke. Nah, kita pelajari dulu tentang sklerosis lateral amiotrofik ya. Sklerosis lateral amiotrofik atau dalam bahasa Inggrisnya Lou Gehrig's disease yang ditemukan oleh Lou Gehrig. Motor neuron disease, penyakit pada motorik sistem saraf, yaitu penyakit saraf yang menyerang neuron yang mengendalikan otot lurik. Nah, seperti apa tanda gejalanya? ALS menyerang otak dan saraf tulang belakang yang mengendalikan gerakan otot saraf motorik ya, sehingga disebut juga sebagai penyakit saraf motorik. Seiring waktu saraf akan makin rusak, akibatnya penderita ALS kehilangan kekuatan otot, kemampuan bicara, makan hingga bernafas ya. Jadi pada pasien dengan masalah sklerosis lateral amiotrofik itu yang diserang adalah saraf pada otak dan juga saraf pada tulang belakang, yang mana saraf-saraf tersebut berfungsi untuk mengendalikan gerakan-gerakan pada otot. Ketika saraf-saraf tersebut mengalami gangguan atau penurunan fungsi, maka akan mengakibatkan penderitanya mengalami kehilangan dari kekuatan otot, sehingga kemampuan untuk menggerakkan otot, kekuatan untuk mengangkat beban itu sudah mulai hilang. Kemudian kemampuan berbicara itu juga akan mengalami gangguan, nafsu makan, hingga mungkin juga bisa mengalami gangguan pada sistem pernafasan. Penyebabnya yaitu karena kelebihan glutamat ya. Glutamat ini zat kimia yang berperan sebagai pengirim pesan dan dari otak serta saraf. Namun bila menumpuk di sekitar sel saraf, ini glutamat dapat menimbulkan kerusakan pada saraf itu sendiri ya.
Walaupun glutamat ini berfungsi untuk pengirim pesan, tetapi jika dia terlalu banyak maka atau tidak terurai ya, karena pada lansia proses metabolismenya sudah mulai menurun sehingga dia akan menumpuk ya pada sel saraf sehingga menimbulkan kerusakan pada saraf tersebut. Kemudian gangguan sistem imun pada penderita ALS atau ini ya, sistem kekebalan tubuh itu menyerang sel-sel saraf yang sehat. Akibatnya akan terjadi kerusakan pada sel-sel tersebut ya. Jadi kekebalan tubuhnya sendiri akan menyerang pada tubuh orang tersebut sehingga akan mengalami kerusakan pada sel yang diserang oleh kekebalan imun itu sendiri. Kemudian penyebab lain ada gangguan mitokondria. Mitokondria ini adalah tempat untuk pembentukan energi yang ada di dalam sel. Gangguan dalam pembentukan energi ini bisa merusak sel saraf dan mempercepat pemburukan ALS. Kemudian penyebab lain ada stres oksidatif ya. Ini karena kadar radikal bebas yang berlebihan akan menyebabkan stres oksidatif dan menyebabkan kerusakan pada berbagai sel tubuh ya. Jadi terlalu terpapar oleh kadar radikal bebas, terpapar oleh, kalau di jalan ada asap, ada debu kimia, zat kimia dekat pabrik ya, karena terpapar oleh kadar radikal bebas yang berlebihan ya, dan menyebabkan kerusakan pada sel tubuh seseorang. Faktor resikonya yaitu yang berusia 40 sampai 70 tahun, karena pada usia tersebut seperti yang kita pahami bersama bahwa terjadi penurunan ya, penurunan fungsi sel. Regenerasi dari sel itu sudah berkurang ya, sehingga beberapa sel saraf akan mengalami penurunan. Memiliki orang tua yang menderita ALS juga. Jadi jika ada orang tuanya yang menderita ALS, itu kemungkinan besar anaknya, keturunannya akan mengalami ALS. Kemudian terpapar zat kimia timbal dalam jangka panjang ya. Timbal ini banyak terkandung pada hewan yang hidup di dasar air ya. Kijing, kerang ya. Nah, itu banyak mengandung timbal. Maka kalau terpapar terus-menerus zat kimia timbal dalam jangka yang panjang, itu akan beresiko terjadi ALS. Kemudian memiliki kebiasaan merokok. Ya, merokok tidak ada baik-baiknya sama sekali ya. Banyak sekali resiko penyakit yang bisa terjadi karena terpapar oleh rokok itu sendiri. Kemudian gejala ALS ya, meliputi kram atau kaku otot serta kedutan di lengan dan lidah. Jadi ototnya sering mengalami kaku, kram, sering mengeras, ototnya mengeras, serta kedutan di lengan dan lidah. Lengan terasa lemas dan sering menjatuhkan barang. Tiba-tiba ketika membawa barang, lengannya itu merasa lemas sehingga barang yang dibawa bisa jatuh. Contoh ya dari pasien yang mengalami ALS. Tungkai melemah sehingga sering jatuh atau tersandung. Itu tadi karena sistem ototnya pada saraf-saraf otot yang diserang tadi mengalami penurunan, sehingga penggerak untuk semua otot di seluruh tubuh itu mengalami penurunan ya, melemah, sehingga ketika berjalan dia akan sering jatuh. Tiba-tiba kekuatan otot tidak mampu untuk menahan beban tubuh. Sedangkan tulang itu hanya menopang, tidak mampu untuk menahan seperti ototnya yang lemah. Sulit menegakkan kepala dan menjaga posisi badan, ya. Tidak bisa menahan kepala. Itu ototnya tidak ada, otot leher tidak ada, ya, tidak kuat, melemah. Kemudian sulit berjalan dan melakukan aktivitas sehari-hari, ya, karena memang mengalami penurunan fungsi otot. Penurunan fungsi otot ini karena tadi disebabkan oleh
sistem saraf yang ada di tulang belakang dan otak. Gangguan bicara seperti bicara tidak jelas atau terlalu lambat. Jadi bicaranya sulit. Itu tadi lidahnya juga terkena, otot pada lidah juga terkena, sehingga ketika berbicara pun tidak jelas. A I O E O nya tidak jelas lagi karena gerakan lidahnya tidak normal. Sulit menelan, mudah tersedak dan menteteskan air liur dari mulut ya. Menelan itu membutuhkan gerakan otot. Ketika menelan itu sulit, maka bisa jadi saluran ke trakea dan esofagus itu sama-sama terbuka, sehingga orangnya akan mudah tersedak ya. Nah, komplikasinya apa? Pasien dengan ALS akan mengalami kesulitan berbicara ya. Kata-kata yang diucapkan berarti ALS menjadi tidak jelas dan sulit untuk dipahami. Kemudian kesulitan bernafas. Pada kondisi ini, pasien dengan ALS itu bisa mengalami gagal nafas yang juga akan menyebabkan kematian ya, kematian pada penderita dengan ALS. Kesulitan untuk menelan. Tadi ya, komplikasi ini bisa menyebabkan penderita ALS kekurangan nutrisi dan cairan karena tadi dia sulit untuk menelan karena otot yang digunakan untuk menelan juga akan mengalami masalah, sehingga sering tersedak, akhirnya malas untuk makan karena nggak bisa menelan. Demensia ya, kondisi yang menyebabkan penurunan daya ingat ya, dan kemampuan dalam membuat suatu keputusan ketika akan mengambil tindakan ya. Daya ingatnya kurang, demensia. Dalam bahasa lainnya mengalami kepikunan. Nah, terapinya apa saja yang bisa diberikan pada pasien dengan ALS ya? Ini terapi secara umum. Terapi pernafasan untuk membantu pasien yang mengalami kesulitan bernafas akibat melemahnya otot-otot pernafasan. Terapi pernafasan diajak untuk terapi nafas, tarik nafas dalam, lepas ya, untuk merespon otot-otot untuk menarik nafas. Karena tarik nafas pun itu membutuhkan otot, tenaga ya. Kalau dia mengalami penurunan kekuatan otot, maka pernafasannya juga akan menurun. Terapi fisik atau fisioterapi untuk membantu pasien bergerak serta menjaga kebugaran tubuh, kesehatan jantung dan kekuatan otot pasien. Tetap diajak untuk latihan fisik ya, sesuai dengan kemampuan pasien, tidak perlu dipaksakan. Terapi bicara untuk membantu pasien berkomunikasi dengan baik ya. Karena tadi pasien dengan ALS gejalanya salah satunya adalah gangguan berbicara dan juga lidah bergetar dan lidah tidak mampu untuk mengucapkan kosakata. Terapi okupasi untuk membantu pasien melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Jadi membuat si pasien tadi dengan ALS itu melakukan aktivitasnya secara mandiri, diajarkan agar dia mau melakukan kebutuhannya untuk sehari-harinya melakukan secara mandiri. Pengaturan asupan nutrisi dengan menyediakan makanan yang mudah ditelan tetapi tetap cukupi kebutuhan gizi pasiennya. Tetap berikan nutrisi ya. Berikan makanan yang mudah dicerna untuk lansia, dan tentunya makanan yang memiliki nilai gizi yang cukup, yang bagus. Pencegahannya, pasien ALS, amyotrophic lateral sclerosis sulit dicegah karena penyebabnya belum jelas diketahui. Bagaimana pencegahan yang lain? Lakukan pemeriksaan secara berkala, terutama jika Anda memiliki anggota keluarga yang menderita ALS. Jika ada anggota keluarga, orang tua, kakek, nenek yang pernah mengalami menderita ALS, maka anak dan cucunya harus mulai waspada untuk melakukan pemeriksaan secara berkala, atau Anda mengalami gangguan dalam bergerak. Kemudian selanjutnya yaitu tentang penyakit Alzheimer ya. Penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer adalah penyakit degeneratif yang progresif pada otak yang umumnya menyerang orang tua dan dikaitkan dengan perkembangan plak-plak beta
amiloid pada otak ya. Pada orang dengan Alzheimer memang kebanyakan yang diserang adalah pada lansia, pada orang-orang yang sudah usianya lanjut, karena tadi sudah mengalami penurunan fungsi saraf, fungsi otak, tentunya akan mengalami penurunan. Seperti yang kita lihat, otak pada orang dengan lansia itu mulai mengalami pengecilan. Nama penyakit ini diambil dari nama ilmuwan Jerman yang bernama Alois Alzheimer. Ciri-ciri orang dengan Alzheimer: kebingungan ya. Pasien dengan Alzheimer itu sering kebingungan, bingung ya, mau menjelaskan sesuatu itu bingung, mau berbicara bingung ya, kadang yang dibicarakan pun sulit untuk dimengerti. Kemudian disorientasi, dia tidak menyadari berada di mana sekarang, dia tidak ingat posisinya ada di mana ya, lupa tempat. Kemudian kegagalan memori. Pasien dengan Alzheimer itu akan mengalami kegagalan memori dan mudah lupa. Gangguan bicara ya, akan mengalami gangguan bicara, sulit untuk berbicara ya. Kenapa? Karena memori di otaknya itu juga mengalami bermasalah, sehingga kosakata yang ingin dia sampaikan itu mengalami gangguan. Artinya kosakatanya sudah mulai berkurang, sehingga bingung ketika akan menyampaikan sesuatu. Kemudian demensia, lupa. Penyebabnya untuk Alzheimer, penyebabnya belum diketahui secara jelas. Cuma penyakit Alzheimer bukanlah penyakit menular, melainkan sejenis sindrom dengan apoptosis sel-sel otak pada saat yang hampir bersamaan, sehingga otak tampak mengerut dan mengecil ya. Pada pasien dengan Alzheimer, otaknya mengalami pengecilan ya. Prevalensinya penyakit Alzheimer paling sering ditemukan pada orang tua berusia sekitar 65 tahun ke atas ya. Rata-rata ditemukan pada lanjut usia yang umurnya sudah 65 tahun ke atas. Kemudian di negara maju seperti Amerika Serikat, saat ini ditemukan lebih dari 4 juta orang usia lanjut menderita penyakit Alzheimer. Angka ini diberikan akan meningkat sampai hampir 4 kali pada tahun 2050. Hal ini berkaitan dengan lebih tingginya harapan hidup pada masyarakat di negara maju, sehingga populasi penduduk lanjut usia juga bertambah. Meningkatnya jumlah lansia itu juga sebuah prestasi, tetapi perlu diingat bahwa dengan banyaknya lansia artinya tanggungan pemerintah juga akan semakin besar ya, karena lansia pun butuh perhatian khusus ya. Artinya tidak hanya membuat angka usia hidupnya meningkat, tapi juga hidupnya juga harus berkualitas, sehingga menghindarkan lansia mengalami berbagai macam masalah. Sedangkan di Indonesia diperkirakan terdapat sedikitnya 5 juta penderita Alzheimer pada tahun 2015. Cukup banyak. Kita penduduknya 270 juta ya, 270 juta. Ini sudah 5 juta, hampir 2% dari penduduk di Indonesia. Klasifikasi penyakit Alzheimer yang disertai demensia ya. Kemudian penyakit Alzheimer yang disertai ataksia, Alzheimer disertai demensia itu ya juga pelupa. Alzheimer disertai ataksia yaitu gerakan-gerakan yang tidak bisa dikontrol, gerak-gerak sendiri tangannya, mulutnya. Kombinasi keduanya juga bisa terjadi. Lupa, sering bergerak, tidak bisa mengontrol otot ya. Faktor resiko penyakit Alzheimer: pengidap hipertensi yang mencapai usia 40 tahun ke atas, dia punya hipertensi ketika usianya di atas 40. Kemudian memiliki penyakit kencing manis atau diabetes mellitus. Orang-orang yang kurang berolahraga, tingkat kolesterol yang tinggi, kemudian faktor keturunan mempunyai keluarga yang mengidap penyakit ini,
pada usia 50-an ya. Jadi ada keluarga yang mengalami Alzheimer, orang tua atau kakek nenek, keturunannya juga akan memiliki masalah yang sama ya. Gejala klinisnya gangguan memori, suka pelupa, kesulitan melakukan tugas yang biasa dilakukan karena dia bingung, tidak ingat mau melakukan apa, kesulitan bicara dan berbahasa karena kosakata di dalam otaknya sudah mulai menurun sehingga sulit untuk menyampaikan isi dari yang ingin dia sampaikan, disorientasi waktu, tempat dan orang, lupa waktu ya. Maka mana-mana harus dibawa ijab, tempat, terkadang dia lupa tempat untuk pulang, tempat untuk kembali, tempat tinggalnya dia lupa dengan orang ya, ketemu orang dia lupa lagi. Kesulitan mengambil keputusan yang tepat karena tadi proses berpikirnya sudah mulai menurun. Kesulitan berpikir abstrak, berpikir hal-hal yang memungkinkan ya untuk terjadi. Kemudian salah meletakkan barang, sering lupa meletakkan barang, harusnya sepatu diletakkan di rak sepatu. Kalau pasien Alzheimer bisa diletakkan di rak piringnya itu ya. Lupa. Perubahan mood dan perilaku, moodnya mudah untuk berubah, mudah untuk marah. Makanya berhati-hati ketika berkomunikasi dengan pasien Alzheimer, dan perilakunya juga bisa berubah secara mendadak. Kemudian perubahan kepribadian ya, suka marah ya, suka emosi ya, tidak tenang dan lain-lain. Hilangnya minat dan inisiatif, tidak punya minat untuk hidup, tidak punya minat untuk memperbaiki diri, tidak punya minat untuk bersih-bersih, kebersihan dirinya, dan tidak hilangnya inisiatif ya. Nah, pencegahannya apa saja yang bisa diberikan pada pasien dengan Alzheimer? Rutin mengkonsumsi minyak ikan ya, agar tidak terjadi penurunan fungsi otak. Berolahraga, olahraga selalu menjadi pilihan yang bagus untuk pencegahan segala macam penyakit. Mengisi teka-teki silang ya, untuk mengasah otak ya. Anda kalau mengalami sering-seringlah membawa buku untuk teka-teki silang agar otaknya selalu bekerja ya, tidak nganggur. Aktivitas lainnya bermanfaat bagi otak. Cari aktivitas-aktivitas yang memang memfungsikan kembali fungsi otak, mengingat, menghafal dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada penyakit Parkinson pada pasien dengan tadi ya, neurodegeneratif, itu juga salah satunya penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson dalam bahasa Inggrisnya adalah paralysis acquitans. Parkinson disease, penyakit degeneratif saraf yang pertama ditemukan pada tahun 1817 dan easy on the shaking pulse oleh Dr. James Parkinson, dengan gejala yang paling sering dijumpai adalah adanya tremor pada saat beristirahat di satu sisi badan, kemudian kesulitan untuk memulai pergerakan dan kekakuan otot. Tremor ya, Parkinson tremor, seluruh badannya bergerak, bisa tangannya, bisa tubuhnya, bisa kakinya, sehingga sulit untuk menggerakkan, koordinasi untuk menggerakkannya itu sulit karena memang otot-ototnya bergerak dengan sendirinya. Parkinson menyerang sekitar 1 di antara 250 orang yang berusia di atas 40 tahun dan sekitar 1 dari 100 orang yang berusia di atas 5 tahun ya perbandingannya. Nah, ini ada jenisnya. Ketika dia berjalan, dia membungkuk-bungkuk, tapi semua tangan dan kakinya bergetar sehingga sulit untuk berjalan. Kadang-kadang maju mundur nggak nyampe-nyampe ya. Begitu dia maju, dia mundur lagi, maju dia mundur lagi, bukan disengaja karena memang dia sulit untuk melangkahkan kakinya. Parkinson primer disebabkan berkurangnya dopamin karena bertambahnya usia, sedangkan Parkinson sekunder disebabkan terhambatnya pengaliran dopamin yang bisa saja disebabkan oleh tumor, stroke, gangguan pembuluh darah, dan trauma. Kalau yang Parkinson primer memang benar-benar karena dopaminnya menurun produksinya. Tapi sedangkan yang sekunder itu karena faktor penyakit yang lain yang mengganggu fungsi dari dopaminnya. Penyebabnya terjadinya Parkinson adalah kurangnya jumlah neurotransmitter. Neurotransmitter ini berfungsi untuk mengirimkan sinyal pada sistem saraf
neurotransmitter dopamin di dalam susunan saraf. Faktor resiko jelas usia ya. Usia selalu menjadi faktor resiko untuk terjadi berbagai macam penyakit degeneratif. Jenis kelamin, laki-laki sering menderita lebih sering dibandingkan wanita dengan rasio 1:5, 1,5:1 ya. Berarti 1,5 ya. Berarti ada 2 laki-laki 1 perempuan jika terjadi Parkinson. Genetik, mutasi gen keturunan ya. Lagi-lagi penyakit ini adalah penyakit yang bisa menurun ya, keturunan dari orang tua ataupun kakek dan nenek. Kemudian faktor pekerjaan seperti terpaparan terhadap pestisida dan logam berat ya, sering terpapar dengan obat-obat kimia, obat-obat di kebun, obat-obat di pertanian, pestisida dan logam berat ya. Riwayatnya sering mengalami cedera kepala ya, bisa pernah mengalami kecelakaan, itu juga bisa menyebabkan terjadinya Parkinson. Patofisiologinya, jika otak memerintahkan suatu aktivitas misalnya mengangkat lengan, maka sel-sel saraf di dalam ganglia basalis akan membantu menghaluskan gerakan tersebut dan mengatur perubahan sikap tubuh. Itu pada orang yang normal. Ketika kita akan bergerak semut mungkin, sehalus mungkin, kita bisa melakukan gerakan dengan baik. Contoh menulis, memasukkan benang dalam jarum. Itu berarti artinya tidak ada masalah dengan ganglia basalisnya. Sehingga gerakannya gerakannya itu masih halus ketika ganglia basalisnya berfungsi dengan baik ya. Nah, ganglia basalis mengolah sinyal dan mengantarkan pesan ke talamus yang akan menyampaikan informasi yang telah diolah kembali ke korteks otak besar ya. Jadi ganglia basalis ini mengolah sinyal dan mengantarkan pesan ke talamus yang akan menyampaikan informasi. Keseluruhan sinyal tersebut diantarkan oleh bahan kimia, neurotransmitter sebagai impuls listrik di sepanjang jalur saraf dan di antara saraf-saraf. Neurotransmitter yang utama pada ganglia basalis adalah dopamin. Tadi ya, kekurangan dopamin, ganglia basalisnya juga mengalami penurunan, sehingga neurotransmitternya yang menghubungkan antara saraf tadi juga mengalami gangguan. Kemudian pada penyakit Parkinson, sel-sel saraf pada ganglia basalis mengalami kemunduran sehingga pembentukan dopaminnya berkurang, hubungan dengan sel saraf dan otot lainnya juga lebih sedikit, akan mengalami gangguan juga. Oke. Gejala klinis yang terjadi pada pasien dengan Parkinson dimulai secara samar-samar dan berkembang secara perlahan ya, sangat halus dia perkembangannya, mulai dari getar sedikit, tangan gemetaran ya, kaki bergetaran, sulit koordinasi, kelainan gaya berjalan lambat dan kasar. Lambat, jalannya lambat, untuk dia berjalan 2 meter saja butuh waktu karena tadi, dan kasar ya, kasar artinya jalan dalam jarak 2 meter itu banyak gerakan ya. Kemudian tangannya bergetar saat beristirahat tetapi tidak saat melakukan aktivitas. Tremor, gemetar tangan ketika sedang beristirahat. Tremor akan berkurang jika tangan digerakkan secara sengaja dan menghilang selama tidur. Tremor itu akan hilang kalau kita sengaja. Pasien dengan Parkinson itu sengaja ingin melakukan sesuatu. Kesulitan dalam memulai suatu pergerakan dan terjadi kekakuan otot ya. Contohnya ketika mau berjalan pada pasien dengan orang dengan Parkinson itu kesulitan untuk memulai gerakan, untuk melangkahkan kaki kanan atau kaki kiri karena sulit koordinasinya ya. Kesulitan dalam melangkah dan seringkali berjalan tetap-tetap di mana lengannya tidak berakhir sesuai dengan langkahnya. Koordinasi antara tangan dan kaki itu tidak sama, sehingga sulit untuk berjalan. Tangan kanan, kaki kanan, tangan kiri, kaki kiri, sehingga
sulit untuk berjalan. Terkadang maju mundur pada pasien dengan Parkinson, nggak sampai-sampai ya. Pencegahannya menghindari paparan racun ya. Menghindari paparan racun, itu tadi racun yang harus dihindari adalah pestisida, herbisida ya. Gunakan alternatif untuk produk yang mengandung racun ya, dengan mengambil tindakan pencegahan. Seperti pada saat penggunaan pestisida, herbisida ya harus menggunakan pakaian yang memang melindungi ya. Begitu. Mohon maaf, apakah masih terdengar suara saya? Oke, kita lanjutkan. Hindari trauma kepala ya. Hindari trauma kepala. Disarankan untuk selalu menggunakan pelindung kepala ya, untuk pencegahan ya. Takutnya kepala ini sering mengalami benturan. Nah, itu yang bisa menyebabkan Parkinson. Lakukan latihan fisik secara teratur, olahraga ya. Di mana-mana dengan olahraga itu dapat membantu kesehatan dengan menjaga dopamin di otak secara normal. Konsumsi makanan yang dapat membantu mengurangi resiko Parkinson ya. Kemudian terapi apa saja yang bisa diberikan, yaitu terapi fisioterapi. Kemudian terapi wicara. Fisioterapi ini seperti bertujuan untuk mengatasi kakunya otot-otot pada penderita, meningkatkan kemampuan gerak dan kelenturan tubuh. Karena butuh untuk pasien-pasien dengan Parkinson untuk dilatih supaya otot-ototnya itu tidak kaku. Kemudian terapi wicara harus dibantu ya, bantu untuk terapi berbicara. Kemudian psikoterapi pada pasien yang juga mengalami depresi, dokter akan menganjurkan untuk menjalani terapi dengan psikolog, psikoterapi ya. Kemudian ada penyakit Huntington. Penyakit Huntington ada, atau chorea hunting atau Cormero, adalah penyakit yang menyerang saraf ya. Jadi ini kan kita neurodegeneratif, jadi segala penyakitnya menyerang pada sistem saraf. Penyakit ini disebabkan oleh faktor genetik sehingga dapat diwariskan dari orang tua kepada anaknya ya. Jadi kalau orang tuanya punya penyakit Huntington, itu akan diwariskan pada anaknya. Pada usia tertentu akan muncul gejalanya. Nah, prevalensi penyakit Huntington, penyakit ini menjangkiti sekitar 1 dari 20.000 jiwa di Eropa Barat dan 1 dari 30.000 di Amerika Serikat. Nama penyakit ini diambil dari George Huntington yang pertama kali menjelaskannya pada tahun 1872. Kemudian gen penyakit ini bersifat dominan sehingga anak-anak dari orang tua yang menderita penyakit ini berpeluang besar menderita penyakit Huntington, yaitu 50%. Anak dengan orang tua memiliki penyakit Huntington akan menurunkan pada anaknya sebesar 50%. Apa saja gejala penyakit yang bisa muncul pada pasien dengan Huntington ya? Gejala fisik, gerakan tak sadar jari-jari, kaki dan wajah ya, sering gerakannya tidak sadar dia, tidak bisa mengontrol gerakan pada jari, kaki dan wajah. Kecanggungan, canggung ya. Kehilangan keseimbangan atau koordinasi ya. Jadi kehilangan keseimbangan ketika melakukan kegiatan dan koordinasi ya, kebingungan. Kemudian
cadel dalam pidato ya, atau sulit untuk berbicara, mengepalkan rahang atau gigi penggiling ya, jadi menahan ya, mengerutkan. Kemudian kesulitan makan, sulit untuk makan, stumbling atau jatuh, sering jatuh ya, gejala fisiknya. Kesulitan untuk menulis karena tadi jari-jarinya bergerak dengan sendirinya tanpa kontrol ya. Kemudian gejala mental, sering lupa. Kemudian hilang konsentrasi ya, konsentrasinya mudah hilang. Kemudian kesulitan dalam menghafal, susah untuk mengingat. Gejala emosional yang sering muncul pada pasien Huntington, permusuhan ya, mudah marah, mudah emosi, ngajak berkelahi. Kekurangan energi ya, intinya mudah marah ya. Kekurangan energi juga. Minat dalam hidupnya menurun dan mengalami depresi. Komplikasi yang muncul pada pasien Huntington bisa terjadi depresi, pneumonia ya, penyakit paru, cedera akibat terjatuh tadi itu ya, karena gerakan kakinya tidak bisa dikontrol, malnutrisi karena sulit menelan, percobaan bunuh diri bisa terjadi juga. Kemudian pencegahannya apa saja yang bisa dilakukan? Penyakit Huntington ya, merupakan penyakit keturunan sehingga sulit dideteksi tanpa tes genetik ya, baru bisa diketahui kalau di tes genetik. Oleh sebab itu, orang yang memiliki keluarga dengan penyakit Huntington disarankan untuk menjalani tes genetik, terutama sebelum menjalani program kehamilan. Jadi kalau ada orang tuanya, kakeknya yang memiliki penyakit Huntington, maka sebelum hamil juga wajib untuk dites apakah dia membawa gen dari orang tuanya. Pengobatan yang bisa diberikan pada pasien dengan Huntington, obat-obatan ya, obat antipsikotik terutama ya, seperti ya, haloperidol, klorpromazin ya. Kemudian psikoterapi juga dapat dianjurkan kepada pasien penyakit Huntington yang sulit mengendalikan emosinya ya. Dengan psikoterapi harapannya pasien akan diajarkan cara berpikir, bertindak dan mengelola emosi ya, supaya tidak terlepas emosinya. Kemudian ada terapi fisik. Pasien penyakit Huntington akan dianjurkan untuk menjalani terapi fisik ya, tujuannya agar pasien dapat meningkatkan kekuatan, kelenturan otot ya, keseimbangan tubuh ketika berjalan. Kemudian terapi okupasi ya, ini bertujuan untuk melatih agar pasien mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri ya, menggunakan alat bantu, tidak tergantung dengan orang lain. Nah, untuk fokus pada perawatan paliatif care ya, kita kembali kepada konsep perawatan paliatif. Ya, palliative care is that active total care of patient who disease is not responsive to curative treatment. Ya, itu ya. Jadi aktif total perawatan yang diberikan kepada pasien yang sudah tidak responsif terhadap proses pengobatan. WHO 2005 juga mengatakan palliative care is an integrated system of care that improves the quality of life by providing pain and symptoms relief, spiritual and psychosocial support, from diagnosis to the end of life and bereavement. Ya. Jadi perawatan paliatif itu adalah perawatan yang terintegrasi sistemnya untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan menghilangkan rasa nyeri dan tanda gejala yang muncul, kemudian memberikan dukungan pada spiritual dan psikososialnya, mulai pasien itu didiagnosis penyakit tertentu sampai meninggal dunia. Kemudian tujuannya tetap sama ya, yaitu meningkatkan kualitas hidup dengan menghilangkan nyeri dan mengontrol gejala. Jadi
Tujuan dari perawatan paliatif walaupun itu pada lansia juga sama, meningkatkan kualitas hidup dan mengontrol nyeri supaya atau mengontrol masalah yang muncul dari penyakit yang dialami oleh si lansia tersebut. Nah, tidak bisa sendirian dalam melakukan hal tersebut. Perawatan paliatif lalu melibatkan berbagai macam ahli, aspek, ya, tenaga, ada perawat, dokter, ahli gizi, psikolog, rohaniawan, relawan, keluarga, sosial medis, seperti kader, ya, fisioterapi, farmasi, tetap koordinasi ke semua aspek itu. Kemudian palliative care pada pasien dengan Alzheimer, ya, atau mungkin secara keseluruhan perawatan paliatif pada lansia dengan masalah-masalah neurodegeneratif, ya, yaitu pendekatan untuk menjaga kualitas hidup pasien dan kematian yang bermartabat. Tetap menjaga kualitas hidup, memberikan dukungan bagi keluarga yang menghadapi masalah yang berhubungan dengan kondisi pasien. Karena bisa jadi keluarga itu sulit untuk menghadapi pasien-pasien dengan neurodegeneratif karena memang penyakit ini mengganggu pada sistem saraf, perlu penjagaan, perlu pendampingan secara terus-menerus. Kemudian mencegah dan mengurangi penderitaan. Jika ada masalah dengan gejala-gejala yang muncul pada pasien dengan neurodegeneratif, maka dibantu mencegah mengurangi penderitaan melalui identifikasi dini, pelayanan yang sesama, serta pengobatan nyeri dan masalah-masalah lain baik fisik, sosial, dan spiritual. Perawatan Alzheimer bersifat paliatif suportif, ya, perawatan medis, lakukan pemeriksaan fisik dan uji diagnostik untuk mengidentifikasi kemungkinan penyebab dari Alzheimer yang dialami oleh si pasien. Lakukan perawatan secara keseluruhan pada masalah fisiologisnya, ya. Lakukan perawatan pada depresi, ansietas, dan insomnia berdasarkan gejala. Jika gejalanya apa, maka dibantu lakukan perawatan. Kemudian pertahankan kesehatan fisik dan dukung tingkat fungsi yang optimal, ya, tetap dipertahankan kesehatan fisiknya, jangan sampai muncul masalah baru terhadap kesehatan fisiknya. Antipsikotik dapat digunakan dalam dosis rendah. Vasodilator sering digunakan untuk meningkatkan sirkulasi otak dan meningkatkan kognisinya. Terapi kelompok, tingkatkan orientasi ke lingkungan dan diskusikan secara singkat peristiwa terkait yang baru saja terjadi, ya, terlalu diskusikan keadaan di sini dan saat ini untuk periode waktu yang singkat supaya pasiennya bisa mengenal, mengingat, belajar, melatih fungsi dari otaknya kembali. Dorong terapi mengenang dan berfokus pada berbagai pengalaman tentang memori masa lalu. Bantu partisipan untuk berbicara mengenang masa lalu mereka sebagai cara untuk meningkatkan harga diri, ya. Siapa tahu dalam masa lalunya dia memiliki prestasi yang bagus, prestasi yang luar biasa sehingga dia bisa meningkatkan harga dirinya. Bantu klien untuk berbicara dengan orang lain. Selalu, ya, dibantu untuk berbicara dengan orang lain, jangan dibiarkan. Perawatan di keluarga, sediakan informasi dan dukungan emosional untuk keluarga selama fase penyakit Alzheimer itu menyerang si pasien. Bantu keluarga untuk membentuk jaringan pendukung sosial supaya kepikunannya tentang tempat, alamat, jalan itu bisa dibantu dengan sosial. Ajarkan pada keluarga untuk menangani dan memperjuangkan kebutuhan perawatan diri klien. Evaluasi lingkungan rumah dan bantu keluarga untuk menciptakan perubahan yang penting bagi keamanannya. Jangan sampai di lingkungan rumahnya ada kolam ikan yang tidak dijaga dengan pagar, itu berbahaya, ya, bagi pasien dengan Alzheimer. Dorong anggota untuk menyatakan secara verbal perasaan, kekhawatiran, dan rasa frustasi mereka berkenaan dengan situasi yang mereka hadapi. Bantu anggota keluarga untuk mengantisipasi rasa berduka karena kehilangan orang yang mereka cintai. Ya, bisa jadi, ya, terjadi duka pada orang-orang yang mereka cintai, harus siap. Dekati klien dari depan untuk mencegah respon yang terkejut. Orientasi dan perkenalkan diri pada klien dengan tepat. Siapa Anda, siapa perawatnya, ya, perkenalkan, ya, selalu perkenalkan. Berbicara dan perkenalkan diri kepada klien dengan tepat. Berbicara dengan perlahan, tenang, dan tidak terburu-buru.
agar informasi yang diberikan, agar komunikasi dengan pasien, dengan lansia itu bisa diterima. Bantah klien secara perlahan tentang kesalahan persepsinya setelah terjalin hubungan saling percaya. Jika si pasien atau lansia yang punya Alzheimer itu sudah percaya dengan Anda sebagai perawat, maka perlahan-lahan bantah sesuatu yang memang tidak real, tidak fakta, sesuai dengan kenyataan yang ada. Gunakan sentuhan yang bijaksana dan minta izin sebelum menyentuh klien ya. Jadi minta izin dulu sebelum melakukan sentuhan. Mungkin Anda mau memberikan respon yang suportif ya, tetap minta izin dulu. Mau memegang tangan, bahu ya, minta izin supaya pasiennya tidak kaget. Perinci setiap perintah menjadi langkah sederhana yang dapat dicapai. Artinya beri jadwal list kegiatan yang bisa ya, yang bisa diterima oleh pasien ya. Kegiatan-kegiatan yang bisa dicapai selama pasien itu tinggal ya di rumahnya, kehidupan sehari-hari ya. Perlu. Oke, selanjutnya perhatikan saat klien menggunakan konfabulasi, suka mengarang hal-hal yang tidak bisa diingatnya atau membual ya. Perhatikan, buat pernyataan yang spesifik dan berfokus. Misalnya Anda perlu menggunakan jaket Anda, jangan diberikan secara abstrak ya. Kemudian berkomunikasi secara nonverbal. Jika klien sudah kehilangan penggunaan bahasanya, maka sampaikan secara nonverbal, yaitu melalui ekspresi kita. Langkah-langkah dalam pelayanan paliatif: menentukan tujuan dan harapan pasien, memahami pasien dalam membuat wasiat atau kegiatan terakhir, pengobatan penyakit penyerta, dan aspek sosial. Tata laksana gejala tetap diutamakan supaya pasiennya nyaman, tidak mengalami gangguan-gangguan dalam beraktivitas, istirahat ya, karena ada gejala yang mengganggu. Informasi dan edukasi, selalu diberikan informasi dan edukasi agar pasiennya semakin baik ya. Dukungan psikologis, kultural, dan sosial. Secara psikologis berikan dukungan, kultural secara kebudayaan, budaya yang ada di lingkungan, dan secara sosialnya untuk diberikan dukungan. Respon fase terminal ya, jangan dianggap sepele, harus direspon kalau ada fase terminal dari si pasien tersebut. Oke, baik, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat, bisa menambah ilmu ya, bisa diamalkan. Baik, terima kasih. Jika ada pertanyaan, saya buka pertanyaan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.